sampai-sampai lupa waktu. Pernah sehari sampai 2 hari dia tidak pulang karena masih penasaran dan masih ingin mengembalikan kekalahan yang sudah kalah. Dia nggak terima bahwa gua kalah nih, gua udah mencari ilmu tentang judi online nih, gua bisa kalah kenapa nih. Akhirnya dia di warnet terus, sampai-sampai dia dicariin oleh istrinya ke beberapa warnet karena dia mencari informasi. Istrinya mencari informasi kepada teman-temannya, dan teman-temannya tuh memberitahu bahwa si suami itu sedang di warnet ini, di warnet ini, di warnet ini, di warnet ini. Sampailah sang suami ini ketemu oleh istrinya di warnet ini. Dan dari situ sang suami tidak langsung pulang. Dia memberikan uang sehingga istrinya pulang. Dari situ hidup-hidupnya terus berlanjut seperti itu sampai sang istri berselingkuh dengan teman suaminya. Gelo sia. Nice. Oke guys, what's up? Baik lagi di channel Enda Anggara. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Buat kalian yang lagi kesusahan, yang lagi banyak pikiran, yang lagi kecewa, pokoknya yang lagi mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan yang diakibatkan permainan judi online, semoga kalian selalu sabar dan tabah untuk mengikhlaskan semua apa yang kalian telah berbuat. Kalian mempunyai banyak hutang, kalian kalah, kalian harus mengikhlaskan itu semua untuk mencapai ketenangan hati yang sesungguhnya. Banyak dari kita ketika hidupnya hancur, banyak hutang, tabungan habis, dia tidak ikhlas sehingga membuat hatinya gelisah dan selalu ingin bermain judi online. Para pemain judi online yang udah kecanduan, ketika berhenti mereka akan cenderung mengalami sesuatu yang sangat gelisah. Ya, gelisah ini berupa ingin selalu bermain judi online. Karena gua tahu para pecandu judi online itu nggak bisa berhenti total, nggak bisa. Jadi di video kali ini gua bakalan bahas kisah seseorang yang hidupnya hanya berjudi dan berjudi. Ya, meskipun dia berjudi, dia tidak melupakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istrinya. Tapi sang istri terkadang dia tidak terlalu membutuhkan nafkah, uang ya. Istri itu membutuhkan nafkah batin dan juga perhatian. Mungkin banyak yang bilang, udahlah biarin suami gue judi gak apa-apa, yang penting kebutuhan rumah tangga tercukupi, kebutuhan dapur tetap kebul. Tapi faktanya enggak guys. Ada seseorang yang cerita ke gua nih, dia terobsesi judi sampai setiap hari yang tadinya dia kerja normal, setelah mengenal game judi ini, lambat laun dia mengabaikan pekerjaannya dan dia menjadikan judi online ini sebagai pekerjaan. Orang ini cukup cerdik ya. Dia bisa mengatur waktu dan mengatur emosi. Sampai-sampai setiap main dia selalu profit paling kecil 150.000 pendapatan. Untuk pendapatan segini, kalau misalkan kita tinggal di kampung, nggak ngontrak, itu masih ketutup ya, masih aman. Jadi dia memutuskan untuk berhenti kerja dan menjadi pemain judi online yang cerdik, yang bisa menganalisis waktu dan pola. Dengan lambat laun, dia pun mencari referensi ke sana ke sini, membuka artikel gimana caranya menang judi online, gimana caranya mendapatkan pola yang bagus, gimana caranya agar selalu profit dan tidak pernah kalah. Beberapa artikel memang memberikan solusi-solusi yang sangat baik. Anda harus bermain jangan lebih dari 2 jam. Jika Anda bermain lebih dari 2 jam, saya pastikan Anda akan kalah. Karena pada sejatinya jam-jam hoki itu, kalau misalkan kita masih bisa mengontrol emosi,
paling lama kita bermain judi harusnya 1 jam. Lebih dari 1 jam menang kalah skip, jangan dilanjut karena itu nggak bakalan bagus. Setiap hari dia selalu bermain judi. Dia selalu bermain judi di warnet. Dari hari ke hari dia di warnet, dari jam 8 pagi nyampe jam 4 sore. Seperti orang-orang kerja pada umumnya. Meskipun awalnya dia bisa mengontrol emosi dan mengontrol waktu, tapi lambat laun semuanya buyar ketika dikasih kekalahan yang pertama. Sepintar-pintarnya dia mengatur waktu dan menganalisa semua tentang permainan judi online, tapi pas waktunya hancur dan kecolongan akan hancur juga. Memang untuk perbandingan ini tuh dia selalu menang dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya kita tahu lah. Jadi dia dibuat enak dulu sama pemilik situsnya agar dia lengah. Padahal dipikir-pikir dia kehidupannya udah lumayan enak loh, kerja gajinya sehari 200.000, 300.000. Ya kerjaan dia berdagang memang, tapi penghasilan paling kecil itu cerita ke gue ya, paling kecil 150.000. Itu dari jam 7 nyampe jam 4 sore dia bekerja. Untuk pendapatan segitu di kampung ya lumayan lah. Kerja halal cuy. Kenapa lu harus terjun ke dunia judi online? Dan pada akhirnya dia setiap hari di warnet. Memang kebutuhan rumah tangga itu selalu tercukupi, selalu ngebul. Pada saat itu dia kurang memperhatikan istrinya. Dia mempunyai sosok istri yang selalu ingin diperhatikan, seperti udah makan belum, udah mandi belum, kayak waktu pacaran aja ya. Mungkin karena ini masih pernikahan muda, jadi istrinya belum terlalu menginginkan uang. Dia ingin perhatian suami yang penuh. Dia berpikir bahwa ketika suaminya tidak perhatian, mungkin sudah nggak cinta lagi. Dan pada akhirnya sang suami ini dia selalu bermain judi dan terlilit hutang lah. Kita tahu hancur juga guys, hancur juga. Sepintar-pintar kalian menganalisa, mencari artikel tentang kemenangan judi online, pada akhirnya hancur juga. Istri yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba banyak debt collector dan rentenir yang nagih ke rumah, dan pada akhirnya membuat sang istri kecewa. Ini utang bekas apa? Dia pun coba jujur karena waktu itu dia kerja investasi. Dan investasi ini tuh mengalami kerugian. Bilangnya investasi padahal judi online. Goblok deh. Nah, sang istri pun ya memaklumi lah, karena kan yang akan membayar utang itu suaminya. Dan suami ini pun berubah untuk melunasi utangnya terlebih dahulu. Tapi di sisi lain, tanpa pengetahuan istrinya, dia bermain judi lagi. Sampai-sampai lupa waktu. Pernah sehari sampai 2 hari dia tidak pulang karena masih penasaran dan masih ingin mengembalikan kekalahan yang sudah kalah. Dia nggak terima bahwa gua kalah nih, gua udah mencari ilmu tentang judi online nih, gua bisa kalah kenapa nih. Akhirnya dia di warnet terus. Sampai-sampai dia dicariin oleh istrinya ke beberapa warnet karena dia mencari informasi. Istrinya mencari informasi kepada teman-temannya, dan teman-temannya tuh memberitahu bahwa si suami itu sering di warnet ini, di warnet ini, di warnet ini, di warnet ini. Sampailah sang suami ini ketemu oleh istrinya di warnet ini. Dan dari situ sang suami tidak langsung pulang. Dia memberikan uang sehingga istrinya pulang. Dari situ hidup-hidupnya terus berlanjut seperti itu sampai sang istri berselingkuh dengan teman suaminya. Gelo sia. Judi online ini tuh bukan merusak ekonomi saja, tapi merusak hubungan rumah tangga. Rata-rata yang pemain judi itu fokusnya hanya untuk berjudi.
keluarganya dinomor duakan, memikirkan keluarganya dinomor duakan. Pasti kalau misalkan keluarga yang paling utama, gak mungkin lo ngutang buat bermain judi. Nah, suami asik kecanduan bermain judi, sedangkan istrinya berselingkuh dengan teman suaminya. Dan pada akhirnya sang istri pun terpergok oleh suaminya, sedang dijemput oleh temannya sendiri. Dari situ mulailah perpisahan yang akan terjadi. Makanya buat kalian yang lagi bermain judi, yang lagi kecanduan nih, stop guys. Itu bukan ekonomi lu aja yang hancur, rumah tangga lu juga bakalan hancur. Perhatian lu akan tetap fokus ke dunia judi jika lu bermain judi online. Banyak sekali yang selingkuh istrinya gara-gara suaminya kecanduan judi online. Ya itu karena kurang perhatian, apalagi ditambah dengan tagihan-tagihan rentenir, membuat sang istri kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Karena kalau misalkan sang istri masih bersama dia, hidupnya pasti belangsak. Pokoknya buat kalian yang lagi berhenti, yang lagi main judi, semoga kalian bisa berhenti. Dan buat yang berhenti, semoga konsisten, jangan pernah tergoda lagi. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.